Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsa Eka Indriani, Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit Sidikes Muhammadiyah Bojonegoro. Di sini saya akan memenuhi penugasan video UAS mata kuliah Ekonomi Kesehatan tentang materi setelah UTS. Baik, untuk materi pertama tentang Health Economic Evaluation Basic Putting a Price Tag on Health. Evaluasi ekonomi kesehatan adalah suatu metode yang digunakan untuk menilai efisiensi dan nilai dari intervensi kesehatan, baik itu pengobatan, teknologi medis, atau program kesehatan masyarakat. Tujuan utama dari evaluasi ini adalah untuk membantu membuat kebijakan dalam membuat keputusan yang terinformasi tentang pengalokasian sumber daya kesehatan yang terbatas. Ada beberapa konsep dasar dalam evaluasi kesehatan. Yang pertama, tipe evaluasi ekonomi kesehatan meliputi analisis minimalkan biaya CMA digunakan ketika intervensi kesehatan yang dibandingkan memiliki hasil yang identik. Analisis efektivitas biaya CA membandingkan biaya dan hasil kesehatan yang diukur dalam satuan alamiah. Cost utility analisis CUA jenis CEA yang mengukur hasil dalam unit yang menggabungkan kualitas dan kuantitas hidup. Cost benefit analysis CBA mengukur biaya dan manfaat dalam satuan moneter, memungkinkan perbandingan langsung antara berbagai jenis intervensi. Yang kedua, komponen utama dalam evaluasi ekonomi kesehatan meliputi biaya cost, semua biaya yang terkait dengan intervensi kesehatan, termasuk biaya langsung, misalnya biaya perawatan medis, dan biaya tidak langsung, misalnya kehilangan produktivitas karena sakit. Hasil kesehatan, health outcomes, manfaat atau efek dari intervensi kesehatan yang dapat diukur secara kuantitatif. Rasio efektivitas biaya tambahan atau CER, rasio antara perbedaan biaya dan perbedaan hasil kesehatan dari dua intervensi digunakan untuk menentukan apakah satu intervensi lebih efisien secara biaya dibandingkan yang lainnya. Yang ketiga, proses evaluasi ekonomi kesehatan. Ada beberapa langkah, yaitu definisi masalah, alternatif lokasi, pengukuran biaya dan hasil, analisis data, dan yang terakhir interpretasi dan pengambilan keputusan. Yang keempat, contoh penggunaan evaluasi ekonomi kesehatan. Ada vaksinasi dan pengobatan penyakit kronis. Yang kelima, tantangan dalam evaluasi ekonomi kesehatan meliputi pengukuran dan penilaian hasil kesehatan, variasi dalam biaya dan harga, dan yang terakhir keterbatasan data. Baik, untuk materi yang kedua, ada batasan lingkup dan peran manajer kesehatan. Batasan lingkup dan peran manajer kesehatan adalah beberapa konsep penting dalam manajemen kesehatan yang mempengaruhi kinerja dan efektivitas organisasi kesehatan. Batasan dalam manajemen kesehatan mengacu pada keterbatasan yang dihadapi oleh manajer kesehatan dalam mencapai tujuan organisasi. Batasan ini dapat berupa batasan fungsi pengorganisasian, implementasi, dan sistem. Lingkup manajemen kesehatan mengacu pada ruang lingkup yang ditempati oleh manajer kesehatan dalam mencapai tujuan organisasi. Lingkup ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen strategis dan operasional. Peran manajer kesehatan. Peran ini dibagi menjadi 6 bagian, meliputi koordinasi, integrasi, sinkronisasi, penyelesaian, motivasi, dan yang terakhir kepemimpinan. Untuk materi yang terakhir, resume jurnal ekonomi kesehatan. Jurnal ilmiah adalah publikasi berkala yang memuat artikel-artikel ilmiah yang ditulis oleh para peneliti atau akademisi dan dipublikasikan dalam bentuk cetak atau online. Resume jurnal adalah ringkasan singkat dari sebuah artikel ilmiah atau jurnal yang disusun untuk memberi gambaran umum tentang isi jurnal tersebut. Format resume jurnal sebagai berikut. Yang pertama, judul jurnal, yang kedua, nama peneliti, yang ketiga, latar belakang penelitian, yang keempat, tujuan penelitian, yang kelima, metode penelitian, yang keenam, temuan utama, dan yang terakhir, kesimpulan. Cara membuat resume jurnal ada 4. Yang pertama, buat dalam bentuk tabel, yang kedua, rangkum menggunakan bahasa sendiri, yang ketiga, isi rangkuman harus tetap akurat, yang keempat, gunakan gaya bahasa yang tepat. Pencarian jurnal dapat diakses di web yang sudah saya cantumkan. Terima kasih.
Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.